warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan jelas kah? Terdengar, Bu? Jelas ya, oke. Baik, yang lain boleh on cam. Saya lupa wajah-wajah kalian ya. Ini angkatan 2022. Berarti kalian em, sudah semester 6 ya? Ya nggak sih? Iya, Ibu. Semester 6. Semester 6. Oke, boleh ditampilkan agar mengembalikan memori saya ya. Bentar. Nah, baik, anak-anak. Hari ini kita akan mengawali ya perkuliahan di semester 1, 2, 2 ini ya untuk mata kuliah atau teori graf di mana mata kuliah ini itu merupakan mata kuliah pilihan. Jadi bagi kalian tidak wajib seluruh mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah ini. Mata kuliah ini sifatnya untuk melengkapi ya SKS kalian. Kan kalian itu ketika lulus minimal 144 SKS ya. Nanti kalian hitung kalian sudah mencukupi nggak kalau sampai lulus sudah minimal 144 SKS, tidak, jangan sampai kurang dari itu. Kalau misalkan kurang, kalian segera ambil mata kuliah pilihan yang bisa digunakan untuk melengkapi ya, untuk kebutuhan SKS kalian itu. Nah, siokianya mata kuliah pilihan itu diadakan sebagai mirip seperti kayak penjurusan ya, atau bagi kalian yang misalkan suka terkait dengan suatu topik, nah kalian boleh mengambil mata kuliah tersebut karena harapannya nanti linier dengan penelitian kalian. Even terkadang kita walaupun ngambil mata kuliah A B C D tapi nanti penelitiannya yang E gitu ya. Nah, itu kan di luar kendali kita ya, tapi setidaknya kalian ambil mata kuliah yang kira-kira bisa sebagai dasar kalian nanti untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi kalian ya, karena kalian akan melakukan penelitian. Terlebih kalian kan sudah semester 6 nih. Nah, saran saya kalian sudah mulai browsing atau mencari-cari terkait dengan topik tugas akhir yang akan kalian teliti. Misalkan karena di semester 6 ini semester 7 kan kalian udah eh, apa SPS kan bukannya semester 7 apa selain SPS yang wajib apa? SPS mungkin dan mungkin PKL juga, Bu. Oh ya, PKL bisa, SPS dan PKL. Kalau mata kuliah reguler yang apa yang teori atau yang tatap muka yang biasanya itu kan kalian udah habis ya, kecuali kalian ada yang mengulang itu dipersilakan. Em, nah, karena di semester 7 itu kalian sudah termasuk tingkat akhir ya, tahun keempat, maka setidaknya kalian sudah dapat pandangan nih dari sekarang kalian kira-kira topik apa, kalian sukanya itu di bidang apa? Apakah analisis atau misalkan aljabar atau misalkan em, penerapan ya matematika terapan atau yang lainnya. Atau mungkin ada dosen yang kalian tahu penelitiannya itu tentang apa. Nah, kalian bisa ini saya sambil ini karena kalian semester 6 ya, jadi saya awali dengan eh, motivasi biar kalian bisa mempersiapkan diri kalian ya untuk nantinya apa persiapan tugas akhir kalian. Ntar ini share-nya apa ya? Gini. Nah, ini udah kelihatan belum Google Scholar ini? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Udah ya. Nah, kalau misalkan kalian bingung, ini kan kalian sembari kuliah yang di semester ini ya, kalian setidaknya kalian cari topik-topik yang akan menjadi tugas akhir kalian. Caranya gimana, Bu? Cari idenya. Bisa kalian lihat eh, skripsi skripsi eh, skripsi mahasiswa kakak tingkat kalian prodi matematika yang sebelumnya. Dapatnya dari mana, Bu? Bisa kalian tanya ke admin karena mereka yang menyimpan file-filenya ya, karena biasanya itu menyerahkan di admin, atau kalian bisa kunjungi perpustakaan yang ada di MIPA. Waktu itu di bawah sih, tapi nggak tahu sekarang di mana ya. Nah, di sana itu biasanya ada kumpulan skripsi
dari mahasiswa prodi-prodi semipa itu. Nah, kalian bisa baca-baca, kalian bisa lihat, oh ini tentang ini, ini, seperti itu. Nah, kemudian itu kalau kalian offline ya, maksudnya kalian langsung datang mencari ke perpustakaan atau menanyakan ke admin. Atau langsung tanya ke kakak tingkat kalian yang kalian tahu, itu bisa juga. Kalian bisa diskusi juga dengan kakak tingkat kalian, itu juga bisa. Atau kalian lihat di Google Scholar itu profil dari penelitian dosen-dosen program studi matematika. Misalkan nih Ibu Lukita ya. Nah, kalian klik Ibu Lukita, nanti akan muncul profilnya seperti ini. Kalian klik aja. Nah, Google Scholar ini isinya adalah hasil hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh em, apa profil ini. Misalkan di sini Bulu Kita berarti ya. Nah, Bulu Kita ini ternyata beliau penelitiannya ini nih yang sudah apa dipublikasikan. Karena beliau juga mengajar di pasca pasca S2 Penmat ya, setahu saya, maka ada juga penelitian beliau yang tentang pendidikan. Contohnya yang ini ya, ini itu kan tentang pendidikan. Nah, itu biasanya mahasiswa Penmat. Nah, ini kalian jangan jangan apa? Jangan jangan lihat yang itu karena kita nggak relevan sama prodi mat ya. Tapi kalian lihatnya yang lainnya. Misalkan, nah ini nih kayaknya nih. Ini kan, ini surface with prescribed notes and minimum energy integral of fractional order. Nah, ini kalian bisa buka nih penelitiannya beliau. Ini kalian bisa buka sendiri ya, kalian ulik sendiri lah. Kemudian ini, bukan bukan. Ini matematika ya, penentuan derajat optimum interpolasi, terus probability learning. Kalau learning itu kan biasanya penmat ya, ini bukan, ini penmat, ini penmat. Nah, ini apa namanya? Ini matematika ya, bisa kalian lihat. Jadi bisa kalian tampilkan semuanya sampai bawah kalian lihat ya profil tiap-tiap dosen yang ada di prodi matematika. Kalau kalian pengen tahu pernah lakuin penelitian apa sih, gitu. Misalkan ini Pak Ibnu, kalian cari aja. Em Ntar ya lagi loading. Nah, ini kalian lihat sendiri nanti. Kalau misalkan ini multi-class classification of brain cancer. Kemudian ini pemodelan ini, kemudian ini juga Pazitam series, biaya pensiun, dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat di sini, itu profilnya beliau dan seterusnya. Maksudnya dan yang lainnya. Misalkan saya, jadi nanti kalian bisa tahu nih, eh, ternyata tentang apa sih penelitian-penelitiannya itu. Nah, dan ini saya negara ini em, ini iya ini nah seperti ini kan. Nah, kalau saya kebanyakan biasanya mungkin terkait dengan graph ataupun machine learning ya biasanya, tapi dengan dosen statistik juga dan juga dengan univ lain ya. Nah, itu kan nanti kalian lihat. Nah, akhirnya kalian bisa mendapatkan gambaran. Setelah kalian, misalkan nih dari melihat ini kalian sudah ada kecenderungan, kalian boleh menghubungi dosen yang bersangkutan sebagai ancang-ancang. Jadi nggak perlu nunggu sampai semester 7. Nah, di semester 7, apalagi di semester 6 ini kan kalian ada mata kuliah apa? Metode penelitian atau apa nih semester 6? Kalau nggak salah ada ya. Semester 6 ini adanya pemodelan matematika dan seminar matematika, Bu. Nah, seminar ya. Berarti metode penelitian itu sudah ya. Sudah, Bu, di sebelumnya. Nah, metode penelitian sudah kan, seminar matematika kan disuruh bikin artikel juga kan. Nah, lebih baik lagi jika artikel kalian misalkan memang benar kerjasama dengan dosen, maksudnya memang dosen tersebut juga eh, paham ya dengan topiknya. Atau mungkin kalian mau meneruskan yang metode penelitian kalian. Nah, tapi kan maksud saya tuh begini, kalian usahakan
cari informasi terlebih dahulu, banyak-banyak gitu terkait dengan judulnya. Jangan sampai kalian yakin judul kalian itu, tapi ketika diajukan dosennya nggak mau gitu. Jadi harus ubah judul lagi seperti itu. Sebaiknya kalian bikin beberapa judul, bikin beberapa alternatif gitu kan ya. Kemudian nanti kalian bisa diskusi dengan dosen-dosen mungkin yang topiknya sesuai ya dengan kalian. Kalian bisa juga lihat di Scopus ya, atau Sinta. Tapi Sinta itu terbatas kalau nggak punya akunnya dia kayaknya nggak bisa. Kalau di Scopus ini berarti yang sudah terpublikasi secara internasional ya. Di ini kalian ambil last name-nya, misalkan ya inilah, misalkan saya gitu ya. Ini kasih affiliation-nya kalau ada. Kayaknya kalau ini karena jarang ya. Ini, nah ini kalian bisa lihat di sini. Nanti di sini tuh kelihatan artikel-artikel yang sudah terpublish secara internasional tentang apa aja. Dan kalau kalian butuh, oh ini di limited access ya nggak bisa ya harus ini. Oh bisa nih ntar. Nah ini kan kalau misalkan kalian apa bisa apa kalian bingung nanti bisa tanya dosen yang bersangkutan. Begitu ya. Nah, mata kuliah teori graf ini, mata kuliah teori graf ini juga karena memang mata kuliah pilihan, jadi sudah menjurus terhadap em, salah satu topik penelitian, yakni di bidang graf. Jadi memang yang akan kalian pelajari ya tentang teori graf nantinya. Kalau dulu di matematika diskrit, teori graf ini kan menjadi bagian ya dari materinya itu. Tapi kalau di sini kalian akan belajar lebih mendalam lagi terkait dengan graf ini. Termasuk nanti di dalam perkuliahannya itu akan ada apa pengenalan tentang pewarnaan graf, kemudian pelabelan graf, dan juga researchnya atau penelitian yang terkait dengannya itu. Jadi siapa tahu bisa juga menjadi eh, ide ya atau inspirasi bagi kalian. Nah, saya share dulu untuk perkuliahannya. Nah, ini saya belum merapikan RPS-nya ya, jadi saya izin untuk membuat ringkasannya dalam PowerPoint ini. Jadi mata kuliah ini itu merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS. Kemudian prasyaratnya adalah matematika diskrit. Saya yakin mungkin kalian semuanya sudah pernah ya menempuh itu di semester awal, mungkin di semester 2 atau berapa? 2 kayaknya sih ya. Dan kemudian dosen pengampunya adalah saya dan dalam mata kuliah ini tuh kita akan mempelajari tentang materi teori graf dan juga penerapannya. Ini adalah CPL, Prodi Matematika terhadap mata kuliah teori graf ini bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kemudian, nah bahan kajiannya nih. Di dalam mata kuliah ini, nanti kalian akan belajar tentang apa? Kita akan mengingat lagi tentang dasar-dasar teori graf, di mana sebenarnya kalian juga sudah mempelajarinya pada mata kuliah matematika diskrit. Tapi kita akan mengulang, merefresh lagi pemahaman kalian, dan mungkin akan em, bisa jadi lebih dalam lagi ya mengulik tentang dasar-dasar teori graf ini. Kemudian kalian akan belajar juga tentang jarak dalam graf. Kenapa? Karena itu juga nanti akan berkaitan dengan topik selanjutnya ya. Jarak dalam graf, kemudian kita akan mempelajari tentang pewarnaan graf, dan terakhir adalah tentang pelabelan graf. Nah, di dalam teori graf ini, topik nanti sistemnya kita project ya. Jadi kita nggak ada UTS dan UAS tulis, tapi semuanya dalam bentuk project. Dan perkuliahannya karena ini mata kuliah pilihan, kita akan secara daring. Tapi kalau misalkan kalian ada waktu tertentu dan ada kelas yang kosong, PJ boleh mencari ruangan dan kita akan melaksanakan secara luring ya. Karena sebenarnya kalau daring terus juga kurang efisien juga ya. Kalau misalkan kita sama-sama bisa dan ada waktu dan tempat yang sesuai juga, kita boleh adakan secara luring ya. Tapi kita harus mendahulukan jadwal yang memang sudah terdaftar ya di dalam penjadwalan perkuliahan semester ini itu. Nah, untuk metode pembelajarannya, kita itu berbasis project. Jadi, eh,
kita menggunakan metode active learning dan juga project based learning. Ada tanya jawab, diskusi, dan penugasan berbentuk project tentunya ya. Nanti juga ada penugasan juga, bisa jadi itu kuis atau mungkin tugas biasa, dan akan ada bobot penilaiannya juga. Nah, untuk komponen penilaiannya, karena kita berbentuk project, kita pakai PJBL ya, atau project based learning, eh, yang akan dinilai adalah aktivitas partisipatif kalian, keaktifan kalian di dalam perkuliahan, baik itu secara sinkronus, asinkronus, baik itu secara daring ataupun luring gitu kan. Nah, eh, atau dalam diskusi misalkan, nah itu sebesar 20%, kemudian nanti jika ada tugas atau kuis itu akan apa bobotnya 20%, dan untuk apa UTS itu 30%, dan bukan UTS ya, proyek pertama gitu. Proyek pertama itu sebesar 30%, dan proyek kedua itu sebesar 30%. Bisa dikatakan ini nggak seperti UTS UAS ya, karena ini bukan tulis ya. Jadi kita tidak mengikuti jadwal UTS UAS. Maksudnya kita minggunya tetap mengikuti, tetap kehitung pertemuan ke-8 gitu kan. Itu berarti eh, targetnya itu adalah pengumpulan proyek yang pertama gitu. Nanti pertemuan ke-16 itu adalah pengumpulan proyek yang kedua sebagai penggantinya UTS dan UAS itu ya. Nah, eh bobot ini, jika misalkan kalian keberatan, kalian boleh menyampaikannya kepada saya ya, dan akan kita diskusikan dan kita sepakati ya pada hari ini juga. Jadi biar clear untuk persentase penilaiannya. Proyeknya berkelompok, Bu? Iya, berkelompok. Nah, kemudian untuk referensinya, bisa menggunakan materi-materi ya yang ada dari modul ini atau buku ini. Kemudian ini kalau yang nomor 5 dan 6 itu adalah artikel saya yang ditulis dengan teman-teman yang lain. Nah, bisa juga selain itu, atau artinya kalian bisa mengambil materi atau referensi dari sumber lainnya, bisa dari web, bisa dari buku digital, bisa dari buku offline gitu kan ya, bisa dari manapun, tapi dengan sumber yang legal, YouTube mungkin untuk belajar ya. Nah, seperti itu. Nah, artikel sebentar ini bisa saya coba buka artikelnya. Kenapa artikel yang saya tulis itu dimasukkan ke dalam referensi? Karena ini menjadi salah satu topik pada materi teori graf ini, yakni terkait dengan pewarnaan graf. Ini adalah salah satu bentuk, salah satu jenis ya pewarnaan yang ada pada graf. Pewarnaan graf itu kan kalau kalian ketahui pada saat matematika diskrit itu ada tiga ya, ada pewarnaan titik, sisi, dan total gitu kan, titik dan sisi. Nah, pewarnaan titik dan sisi serta total itu juga akan berkembang lagi jenisnya gitu. Yakni ada pewarnaan eh, rainbow, yang ini ada rainbow anti magic coloring, ada juga nanti pewarnaan graceful, ada juga pelabelan itu pelabelan graceful, ada pewarnaan aerodinamis dan juga lain sebagainya, itu banyak banget. Tapi kan kita nggak mungkin mempelajari apa secara utuh ya satu persatu. Jadi mungkin akan diambil nanti. Saya masih belum menentukan ya untuk pewarnaan dan pelabelannya, karena saya akan melihat dari kondisi penelitian yang terkini. Jadi biasanya dalam dalam ilmu dalam penelitian ya, dalam publikasi itu biasanya kan ilmu itu selalu berkembang. Nah, terkait dengan pewarnaan graf, labelan graf itu juga mengalami perkembangan. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain, misalkan pemodelan matematika, kemudian aljabar, analisis mungkin itu juga akan mengalami perkembangan. Makanya eh, untuk perkuliahan nggak selalu melulu dari tahun ke tahun akan sama, tapi bisa jadi nanti berbeda. Karena apa? Karena adanya perkembangan ilmu itu. Kalau konsep dasarnya tentunya pasti sama ya, tapi untuk perkembangan ilmunya itu kan akan selalu bergerak ya. Nah, seperti itu. Ini salah satu eh, topik ya di dalam pewarnaan. Ini gabungan pewarnaan dan pelabelan ya. Jadi namanya Rainbow Anti Magic Coloring. Nanti kalau misalkan kalian pengen tahu apa itu, nah itu kalian stay tune di
kakak tingkat kalian yang angkatan 2021 itu ada yang skripsinya tentang ini, tapi masih belum SPS ya. Nanti kalau misalkan SPS kalian coba datang agar kalian bisa tahu seperti apa sih itu gitu kan. Karena kalau dijelaskan dalam perkuliahan secara detail nggak mungkin juga karena mm, akan kalau perkuliahan itu kan harus terbagi-bagi gitu kan materinya, nggak fokus di satu topik penelitian itu aja gitu. Begitu. Nah, sebentar ini nggak bisa ya. Ini karena saya nggak. eh, Kalau yang tadi scholar, contohnya ini ya. Saya mau kasih contoh ini scholarnya mana tadi ya? Nah, ini scholar. Nah, contohnya topik pewarnaan graf ini aja. Dulu saya itu ini pernah meneliti ini pewarnaan namanya pewarnaan aerodinamis pada graf. Tapi saat ini pewarnaan ini tuh sudah karena sudah banyak yang diteliti jadi biasanya tuh karena sudah banyak penelitian yang dilakukan sehingga sudah banyak pengembangan-pengembangannya ya dari ilmu tersebut nanti akan berubah lagi gitu pewarnaannya berubah lagi seperti itu. Nah, pewarnaan aerodinamis itu lagi musim apa lagi top-topnya tuh gitu pada tahun yang sekian. Ini tahun penerbitannya ya tahun 2000 sebelum 2020 lah itu masih ini. Nah, sekarang itu ada namanya rainbow coloring. Jika ini aerodinamis coloring itu dulu saya masih meneliti tentang aerodinamis. Atau pelabelan. Pelabelan itu dulu saya pelabelan total ada titik anti magic namanya. Nah, tapi sekarang udah banyak lagi jenis pelabelan yang lainnya. Ada berbagai macam. Jadi nanti kita nggak mungkin mempelajari semuanya. Kita ambil salah satu contoh aja sebagai eh, pembelajaran ya bagi kalian. Setidaknya kalian tahu, oh eh, di dalam teori graf ini ada topik penelitian yang seperti ini loh gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi referensi udah kayaknya sih. eh Referensinya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tata tertib perkuliahannya. Saya rasa sama mungkin ya secara default untuk tata tertib perkuliahannya. eh, untuk pertemuannya kalian diharapkan hadir minimal 80% dari total perkuliahan kita. Jadi jika kalian ada halangan atau tidak bisa hadir perkuliahan, tolong kalian sampaikan kepada PJ. Nanti PJ tolong mencatat dan melaporkan ya ke dalam form 0506 ataupun ke dalam aplikasi Simonef tersebut. Sehingga kita bisa mencek nih, ngecek berapa banyak, berapa persen kehadirannya, dan seterusnya. Kemudian untuk etika di kelas luring dan daring kalian bisa baca sendiri. Intinya kalian diminta untuk berpakaian yang sopan dan rapi ya. Kemudian apa tidak gaduh gitu kan di dalam kelas. Kemudian aktif mengikuti perkuliahan dan seterusnya. Oke, baik anak-anak mungkin itu ya sekilas terkait dengan perkuliahan terkait dengan isi ya perkuliahan teori graf pada semester ini. Apakah ada yang mau ditanyakan oleh kalian? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sepertinya belum ada, Bu. Belum ya, udah cukup jelas ya. Untuk penilaiannya tadi, untuk perkuliahannya tadi, kalian sepakat nggak ada 2 proyek nanti yang akan kalian kerjakan? Atau kalian mau misalkan UTS UAS aja Bu, misalkan tulis aja. Kalau saya sih lebih menilainya karena kita juga perkuliahannya daring ya, mungkin lebih enak kalau project gitu. Sepakat nggak? Silakan apa ya reaksi apa ya? Kalau sepakat silakan kalian beri reaksi jempol. Oke, Yusuf sepakat, Ulan sepakat. Ya, sepakat. Yang lainnya? Oke, masih belum setengahnya. Silakan yang lain. Oke, sudah.
udah lebih dari setengah ya sepertinya yang sepakat. Jadi kita sepakati bahwa di dalam perkuliahan ini nanti akan ada 2 proyek ya. Nah, nantinya kelompoknya akan berbeda. Kenapa? Karena agar penilaiannya nggak sama rata ya. Kalau misalkan kelompoknya sama, nanti nilai akhirnya juga akan sama gitu kan. Kecuali nanti akan ada nilai tugas atau kuis dan juga aktivitas partisipatif itu kan yang membedakan juga nantinya ya. Jadi kita buat 2 kelompok tapi nggak boleh sama. Nanti kelompok proyek pertama seperti apa, boleh silakan kalian nanti tentukan nanti aja ya. Mungkin dikocok atau gimana nanti yang proyek kedua seperti apa. Oke, baik anak-anak sampai di sini. Nah, sekarang kita refresh sedikit ya tentang teori graf. Nah, ini pakai materi yang sebelumnya nggak apa-apa. Gantian ngomongnya ya, saya agak serak nih. Eh, Kalian kan sudah belajar tuh teori graf pada saat matematika diskrit sebelumnya. Apa sih yang kalian ketahui tentang teori graf itu yang masih diingat oleh kalian? Silakan berpendapat. Saya ingat dari teori graf itu, eh, kalau nggak salah ya Bu, himpunan simpul titik-titik dengan sisinya atau ridge ya, biasanya di simbolnya. Yang saya ingat dari graf itu. Ya, ada titik dan sisi, betul ya di dalam graf tuh. Yang diteliti itu adalah titik dan sisi ya. Ada titik dan itu yang kayak komponen utamanya gitu kan dalam graf. Oke, yang lainnya. Waktu Madis itu disebutkan nggak? Misalkan buat apa sih itu titik dan sisi itu? Contohnya, contoh aplikasinya sedikit, salah satunya aja. Tujuannya adalah untuk memudahkan kan. Jadi, eh bentar ya, saya mau searching dulu nih. Bentar ya. Misal ini contoh kecilnya aja ya. Nah, misalkan nih, ada dana suatu sekolah lah ya. Atau mungkin UNJ boleh, atau yang lainin karena saya dapat ini, ya pakai ini aja lah. Nah, salah satu kegunaannya dalam teori graf itu, misal, mana pot? Nah, ini kan ada dana sekolah nih. Kemudian ada berbagai macam, ada UKS, ada kelas, ada apa nih ruang rapat, ada aula, ada ruang kepala sekolah, perpustakaan, ada ruang guru, kemudian ada halaman sekolah, teras gitu ya, dan seterusnya. Nah, eh, dalam teori graf itu kita merepresentasikan objek-objek dalam dunia nyata itu ke dalam simbol itu tadi, titik dan garis, di mana garis atau sisi itu adalah yang menghubungkan 2 titik yang berdekatan atau disebut bertetangga ya. Contoh misalkan di sini, agar lebih mudah, misalkan kita pengen tahu nih
eh mana ini? UKS itu kita kasih titik ya. Ini misalkan titik. Kelas, titik. Tiap ruangan itu kita kasih titik. Titik. Ini teras, perpustakaan. Ini apa lab komputer ini kayaknya ya. Ini kelas 4. A, B. Ini ruang kepala sekolah. Ini ruang rapat, aula, kelas berapa? 3 nih kayaknya. Terus, ini WC ya. Ini gedung gedung satu ini mungkin gedung ininya ya. Ada gedung 2 mungkin untuk kelas. Soalnya kelasnya nggak sama. Dan ini aja yang kotak-kotak aja ya yang kita kasih titik. Nah, titik di sini itu merepresentasikan tempat di dalam SD Muhammadiyah Pahandut ini. Ya, bisa jadi di UKF, bisa jadi kelas 1A, 1B, dan seterusnya, gitu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan sisi. Sisi itu adalah yang menghubungkan antara dua titik yang bertetangga. Misal, dari UKS ke kelas 1B itu berdekatan nggak? UKS ke kelas 1B. Sebelahan kan ya. Jadi kita bisa menghubungkan sisi di sini. Jadi dia bertetangga. Nah, kalau mau ke kelas 1A, bisa nggak dari UKS langsung ke kelas 1A? Harus lewat kelas Oh, 1B lewat. dulu. Nggak bisa kan? Harus lewat kelas 1B. Anggap ini jalannya ya yang di sini ya. Harus lewat kelas 1B dulu kan. Maka yang bertetangga dengan 1A itu adalah 1B, bukan UKS. Artinya untuk ke kelas 1A dari UKS itu kita harus melalui titik atau ruang kelas 1B. Kemudian dari kelas 1A ke ruang guru, dari ruang guru ke teras. Ini kalau misalkan kita mau buat semuanya dari apa? Ini banyak modelnya ya, karena kita nggak tahu ini jalanan aslinya ini seperti apa yang ada jalanannya gitu ya. Biasanya tuh kalau misalkan jalanan itu kan kelihatan arusnya juga ya, alurnya itu kita bisa membuat dengan lebih bagus. Nah, ini anggap ini bisa ke sini gitu ya. Dari teras mungkin bisa ke sini, tapi ke perpustakaan itu harus lewat jalan kecil ini misalkan berarti dari perpustakaan baru bisa ke lab komputer. Dari ini bisa ke sini dan seterusnya ya. Ini juga terhubung gitu kan. Ini bisa ke sini dan seterusnya kalian lengkapi sendiri itu. Nah, artinya dari sini bentuk-bentuk ini kita lengkapi aja deh. Misal gini ya, ini kan juga bisa ini. Ini mungkin nanti dari sini bisa langsung ke WC juga kan. Ini juga bisa langsung ke teras. Mungkin akan lebih kompleks ini ya. Ini ke sini, ini bisa ke sini gitu kan. Mana lagi? Dari mana ke mana? Dari teras ke sini mungkin bisa langsung gitu kan. Tapi kalau dari teras, kalau berdasarkan gambarnya ini, kalau dari teras ke 1A kan harus tetap lewat 1B ya. Terus mana lagi? Dari ruang guru, ya harus ke teras ya kalau mau ke 4B mah. Nah, misalkan jalurnya gitu, jalurnya cuma satu jalur, misalkan gambarannya. Jadi, hal yang seperti ini itu adalah yang garis-garis dan titik-titik itu adalah representasi graf dalam peta atau denah SD Muhammadiyah Pahandut ini, gitu. Nah, biasanya digunakan untuk apa? Contoh penerapannya itu biasanya untuk jarak tempuh yang minimal. Karena dengan seperti ini kan kita bisa lihat nih dari UKS ke 1B misalkan berapa meter gitu kan. Dari 1B ke 1A berapa meter. Jadi kalau dari UKS ke 1A yang minimal berapa meter gitu kan. Apakah melalui dari UKS ini bisa ke teras ya. Dari UKS apakah ke 1A apakah lewat teras dulu terus ke sini ke 1B 1A atau kemana gitu kan yang paling dekat itu yang mana nah itu kita bisa mencari jarak tempuh minimalnya bisa juga untuk aplikasi lainnya dalam hal nanti ketika kalian sudah belajar pewarnaan pelabelan itu bisa juga untuk penjadwalan nantinya tapi nggak langsung bisa diketahui dari sini ya tapi kita harus menerapkan teknik misalkan teknik pewarnaannya dulu seperti itu. Nah, itu nanti eh, contoh aplikasi teori graf ini. Jadi intinya tujuannya belajar teori graf ini adalah untuk
memudahkan kita ketika menghadapi suatu persoalan di dalam dunia nyata, kemudian kita representasikan ke dalam bentuk graf seperti itu. Tuh ya. Nah, kita lanjut ke materinya ya. Nah, jadi ini eh diagram yang memuat informasi tertentu dan dilambangkan dengan suatu keterhubungan antar titik. Tadi kan keterhubungannya itu yang disebut dengan sisi itu ya. Titiknya itu yang tadi tempat-tempatnya itu. Bisa untuk apa aja? Tadi denah bisa, rute jalan bisa, struktur organisasi bisa, schedule penjadwalan mata kuliah bisa, dan lain sebagainya. Itu adalah penerapan-penerapan dari graf ini. Tujuannya apa tadi? Untuk menyederhanakan objeknya, jadi bisa lebih dimengerti. Oh, nggak perlu gambar kelasnya ini, tapi cukup menyimbolkan titik-titik itu misalkan dengan simbol U1, U2, maksudnya titik pertama, titik kedua, dan seterusnya. Nah, di dalam graf itu ada himpunan titik, saya bilangnya himpunan titik ya, atau himpunan simpul boleh, vertex juga boleh, node juga boleh. Yang disebut dengan ini himpunan VG biasanya, ini maksudnya V itu berarti himpunan V, himpunan titik ya. Dalam kurung G itu pada graf G. Kalau grafnya itu khusus, misalkan sikel, berarti kan CN ya, berarti VCN gitu kan. Nah, maksud terus kemudian ini maknanya eh, himpunan V1, V2 sampai Vn itu maksudnya titik-titiknya, nama titik-titiknya di dalam graf G tersebut kalau di sini ya. Jadi ada titik 1, 2, V1, V2 dan seterusnya sampai Vn. Itu himpunan titiknya. Dan himpunan titik ini itu nggak boleh kosong. Kenapa? Karena graf itu minimal harus ada satu titik, itu minimal. Kalau nggak ada apapun, kan sisi itu menghubungkan dua titik. Kalau cuma satu titik nggak ada sisi dong ya. Jadi kalau sisi itu boleh nggak ada. Karena bisa aja graf itu kan cuma satu titik kan. Tapi kalau titik itu pasti ada. Kalau nggak ada titik, nggak bakal ada sisi. Nah, kalau nggak ada titik, nggak ada sisi juga, terus kan nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi nggak ada graf juga. Makanya himpunan titik itu nggak boleh kosong. Nah, kalau himpunan sisi atau garis atau ruas, itu biasanya disimbolkan dengan ini, H. H dari graf G, yakni E1, E2, sisi ke-1, kedua, dan seterusnya sampai ke M. Dan dia boleh kosong. Nah, kosong ini terjadi ketika, yaitu tadi, dia cuma punya satu titik dan nggak ada titik lain yang bertetangga. Jadi semuanya itu titik terasing. Nah, setiap ruas, setiap apa garis atau sisi itu menghubungkan dua titik seperti yang tadi ya. Nah, ini kan tadi penyebutan simbol himpunannya, himpunan titik, himpunan sisi. Nah, kalau yang ini itu artinya adalah graf G, nama grafnya itu graf G, di mana di dalam graf G itu adalah ada himpunan titik V dan himpunan sisi E. V dan E-nya yang tadi itu. Nah, ini adalah contohnya. Coba, ini yang A. A itu graf yang terdiri dari berapa titik dan sisi? Coba. 5 titik dan 4 sisi, Bu. Betul. Kalau yang B, selain uluan yang lain. 7 titik dan 12 garis, Bu. 7 titik dan 12 sisi, betul nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Iya, betul ya. Yang C, nah itu ada yang bulat itu apa? Ini yang C nggak usah deh. Yang ini bulat ini apa nih namanya? Ingat nggak? Apa nih bulat? Cincin bukan Ibu? Atau apa? Loop, Loop. ya loop atau looping ya. Kalau yang ini namanya apa? Ingat nggak? Dia ini apa sih? Ini tuh spesial ini. Kenapa? Dia titik yang apa nih? Ini nggak sama dengan titik-titik yang lain di sini.
Dia titik yang apa nih? Kalau kalian perhatikan, yang saya lingkari titiknya. Titik yang nggak usah istilahnya nggak apa-apa. Maksudnya titik itu kenapa sih? Oh, ini misalkan ini kan satu titik yang dia bertetangga dengan tiga titik lainnya, sehingga sisinya ada tiga juga, gitu kan ya kalau yang bawah ini ya. Nah, kalau yang atas yang saya lingkari itu titiknya itu kenapa dia? Terisolasi ya, Bu. Ya, betul. Dia isolated vertex atau titik terisolasi atau titik terasing. Kenapa dia disebut titik terisolasi? Kenapa? Yang khas apa? Karena tidak ada garis yang menghubungkan titik itu dengan titik lain. Betul, karena dia tidak terhubung dengan sisi manapun. Artinya dia nggak punya tetangga nih. Ibaratnya kayak, ya kalau misalkan eh, dalam suatu negara Indonesia misalkan, ada pulau yang nggak bisa dijangkau dengan tempat lainnya. Berarti kan pulau itu terpencil namanya ya, terisolasi kan. Nah, dia nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi ya udah di situ aja. Nah, itu juga sama. Kalau titik itu nggak punya tetangga atau garis yang menghubungkan ke titik lainnya, berarti dia disebut sebagai titik terisolasi atau isolated vertex. Begitu juga yang F ini ya. Kalau yang D dan E itu adalah graf berarah. Bedanya ya dia ada arahnya. Berarti dia lebih jelas. Contoh, misalkan kalau di dalam jalanan, di dalam eh, peta jalan ya, misalkan peta jalan di Jakarta Timur misalkan. Kalau kita gambar grafnya seperti ini, anggapannya adalah rutenya bolak-balik. Jadi kita bisa arahnya bisa ke sana, bisa ke sini gitu kan. Karena dia nggak ada arah yang jelas. Tapi kalau di dalam graf berarah itu berarti lebih spesifik lagi. Misalkan dari suatu jalan apa jalan Semanggi ke jalan Alpukat misalkan. Arahnya ini. Berarti dia cuma dari Semanggi ke Alpukat aja. Dari Alpukat ke Semanggi nggak bisa, harus lewat jalur lain. Jadi itu lebih lebih khusus lagi ketika ada arahnya grafnya itu. Karena apa? Karena dia nggak bersifat bolak-balik. Kalau nggak ada arahnya, berarti anggapannya dari A ke B, dari titik satu ke titik yang bertetangga, bolak-balik itu dianggap boleh ya. Nah, ini jenis-jenis graf ya. Kalau grafnya itu nggak punya sisi yang tadi namanya, ini yang cuma titik doang, itu adalah graf kosong. Artinya sisinya nggak ada. Nah, kalau dia punya graf yang apa titiknya itu dihubungkan dengan lebih dari satu sisi. Misal, ini ini kan dihubungkan dari satu sisi ya, ada sisi ini dan sisi yang ini gitu kan. Nah, dia itu namanya adalah multigraph atau multiple graph karena dia ada dua sisi, baik itu yang graf berarah maupun tidak ya. Nah, kalau graf yang nggak berarah namanya graf tak berarah, tapi kalau ada arahnya dia namanya graf berarah atau directed graph atau digraph dan undirected graph. Nah, kalau di sini secara umum kita cuman biasanya ngebahas tentang eh, yang kita bilang graf misalkan itu maknanya adalah graf yang tidak berarah kita sepakati ya. Kalau misalkan kita bilang graf tidak berarah berarti nanti kita akan sebut di graf gitu ya. Kalau graf berarah. Nah, macam-macam graf itu banyak sekali. Ini salah berapa ya? Graf. Ini kalau graf ada graf misalkan jadi di tiap titiknya ini itu bisa. Ini salah deh kayaknya. Graf lengkap itu adalah graf yang setiap simpulnya yang setiap simpulnya dihubungkan ke simpul yang lain. Ini kurang deh. Coba mana yang kurang? Jadi contohnya gini. Misalkan nih ya kita punya graf ini. Ini ada U1, titik yang pertama, U2.
Ini U4 gitu kan. Dari U1 itu bisa ke titik manapun yang ada dalam graf ini. U1 ke U2 ada garis kan yang menghubungkan, yang langsung itu yang bertetangga. U1 ke U2 ada, U1 ke U3 ada, U1 ke U4 ada. U2 juga bisa gitu juga. Ke titik manapun di graf ini tuh ada penghubungnya. U2 ke U3, ke U1, ke U4, dan seterusnya. Dan yang lainnya juga begitu. Nah, kalau yang ini coba kalian cek apakah ini graf komplit. Ini 4 ya, ini 4. Apakah setiap titik U1 sampai U7 itu bisa secara langsung menuju ke titik tetangganya, ke titik yang lain? Artinya bertetangga dia. Tidak bisa, Tidak Bu. bisa, Bu. Tidak bisa mana yang belum bertetangga secara langsung mana? U berapa ke U berapa? U berapa dan U berapa? Ada U1 ke U6, U7 ke U5, Nah, U2 ke U4, dan lain-lain. nah jadi harusnya dia U1 ke U7. Misalkan ini bisa langsung U1 ke U6, U1 ke U5 dan seterusnya ya. Itu yang disebut dengan graf lengkap atau complete graph. Kalau ini ada graf segini, seperti ini kayak segitiga gitu. Ini graf lengkap nggak? Lengkap, Bu. Lengkap. Lengkap, Bu. Karena dari titik manapun dia bisa dia bertetangga dengan titik lainnya yang ada dalam graf tersebut. Oke, nah sekarang eh graf yang nggak ada gelang atau loopnya ya tadi tuh, atau ruas ganda atau sisi yang ganda tadi, itu disebut sebagai graf sederhana. Kalau dia punya, berarti dia nggak sederhana. Bentar. Ini udah ya. Nah, tadi itu kan, misalkan ya, tadi ya, kan kita menyimpulkan ini graf G misalkan. Kan kita menyebut, ini jangan G lah, biar yang lainnya biar kalian paham. Ini graf H misalkan. Ini misal graf H. Himpunan titik pada graf H itu apa saja? Himpunan titiknya ada titik apa aja di sini? Dari V1 sampai V7. V1, V2, V3, dan seterusnya ya sampai V7. Kalian nulisnya nanti seperti ini. Terus apa himpunan sisinya dari graf H. Jadi grafnya itu tergantung dari nama grafnya ya. Apa? E1, E2, E3 sampai E10. Sampai E10. Salah, kurawal ya. Nah, berarti di sini banyaknya titik. Ini banyaknya titik ya. Kalau gini tuh, kalau ada kayak tanda mutlaknya gitu, itu banyaknya. Banyaknya titik pada graf H itu berapa? Kan P1 sampai P7 tuh Dan 7, Bu. ada 7. Dan banyaknya sisi pada graf H, ini simbolnya seperti ini. Ada berapa? Ada 10, Bu. Ada 10. Good. Berarti nanti di sini nuliskan graf H-nya H, P, E gitu ya. Jadi graf itu nggak selalu G, boleh H, boleh. Kalau misalkan nanti kalian ada graf khusus itu ada graf sikel, complete graf, kemudian graf buku, itu banyak simbolnya. Ada CN, ada KN, dan seterusnya. G itu cuma yang disepakati secara universal aja disimbolkan G. Nah ini ya, ini gelang itu disebut dengan loop yang kayak gini ya, ini loop, bolak-balik. Nah ini sisi ganda nih. Di sisi ganda. Bedanya apa? Kalau gelang itu antara satu titik ke titik itu sendiri, ke dirinya sendiri.
Tapi kalau di sisi ganda itu eh, dia di titik yang bertetangga itu dia ada dua sisi atau ganda ya, ataupun tiga. Nah, kalau titik tracing yang tadi isolated, dia nggak punya sisi, nggak punya tetangga dia. Ini yang tadi ya, banyaknya simpul yang tadi kan, itu disebut sebagai order, dan banyaknya sisi disebut sebagai size. Nah, sekarang derajat. Maka derajat. Nah, derajat itu disimbolkan dengan dV. dV itu apa? Derajat itu adalah banyaknya sisi yang terhubung pada simpul tersebut. Hmm, balik ke sini ya. Bisa nggak tulis di sini? Nah, karena dia banyaknya sisi yang terhubung pada setiap pada titik itu, maka kita harus satu-satu mendefinisikannya. Misalkan d V1 itu berapa? Derajat dari titik V1. Ini kan titik V1. Dia terhubungnya kemana? Bertetangganya kemana? V2 V5 dan dan V5. V2. V2 dan V5. Mana? Oh iya betul, V2 dan V5 ya. Berarti ada berapa sisi yang menghubungkan? Ada dua, Dua, ya. Bu. Nah, kemudian D derajat dari titik V2 itu berapa? 3. 3. Derajat dari V, V berapa? V3 itu berapa? 3 juga. 3 juga, Bu. Derajat dari V4 itu berapa? 4. V4 mana V4 ya? Iya, betul 4. Nah, derajat dari V5, ingat di dalam V5 itu kan ada loop ya. Di sini dikatakan bahwa kalau simpul gelang atau loop, dia dihitung derajatnya itu 2. Jadi satu loop itu dihitung 2 derajat. Karena anggapannya dia bolak-balik ya. Sehingga untuk V5 ini, dia derajatnya berapa? 5. Ada 5, Bu. Ya, 5 kan 1, 2, 3. Ini dihitung 2, 4, 5 gitu ya. V6 derajatnya berapa? 3, Bu. 3. Eh, yang V7? 0. 0. Dia kan nggak ada sisi yang menghubungi, nggak punya tetangga. Itu namanya derajat. Nah, sekarang derajat total. Berarti jumlah derajat dari semua titik di dalam graf G tersebut. Coba, ini tadi kan kita udah ngitung ya. Ini totalnya berapa? 20, Bu. Ada 20, Bu. 20. Ntar simbolnya apa ya? Nggak ada ya? Hmm, nggak ada. Nah, kan 20 tuh. Derajat totalnya 20. Jumlah di sini dikatakan, ini ada jumlah derajat semua simpul itu sama dengan 2 kali banyaknya ruas garis eh, ini. Ini ya misalkan. Saya hapus lagi. Kita hitung garisnya ya. Garisnya kan ada berapa? 10 kan tadi ya? Ini kan garisnya ada 10 ya. Nah, derajatnya itu sama dengan 2 kali 10. Ya, ini 20 gitu. Itu teorema tadi itu. Kenapa sih kok kayak gitu? Kenapa coba? Kenapa? Kalian fokus ke satu sisi coba. Satu sisi ya. Ketika menghitung derajat V1, apakah kalian menghitung juga, apakah kalian menghitung E1? Iya, Bu. Ya kan? Ketika kita menghitung derajat V1, E1 kita hitung sebagai 1 gitu kan. Ketika kalian menghitung V5,
Apakah kalian juga menghitung E1? Iya, Bu. Iya kan? Artinya sebenarnya setiap sisi itu kita hitung dua kali kan? Karena kalau sisi yang bertetangga, apa titik yang bertetangga itu kan arahnya bolak-balik ya. Ini kan graf nggak berarah kan? Makanya ketika kita ngitung V1, E1 ikut. Ketika ngitung V5, E5, apa E1 juga ikut gitu kan? Begitu juga dengan yang lain. Misalkan ini menghitung V2, E3 ikut kan? Menghitung V6 karena dia bertetangga, E3-nya juga ikut. Jadi kan ikut hitungan derajat V3, dia ikut hitungan juga derajat V6. Paham ya? Jadi makanya dia dua kalinya gitu derajatnya. Secara secara apa? Secara mudah, kalian untuk menentukan jumlah derajatnya, ya udah sisinya berapa kalikan dua. Nah, ini coba dikerjakan dulu. Kalian kerjakan ya. Terus kalian share di grup deh. Coba, saya tunggu. Kalian tentukan jumlah titiknya berapa, jumlah kayak tadi ya pakai simbol. Ini saya anggap grafnya graf apa ya? Nggak apa-apa ini graf G aja lah. Ini misalkan graf G, kalian tuliskan dengan baik ya simbol dari notasi ini eh berapakah dan himpunannya ya beserta himpunan titik dan sisinya ya kalian tulis dulu titik dan sisinya, himpunan titiknya, himpunan sisinya, terus ordernya ya order size-nya. Kemudian derajat masing-masing titiknya. Ini sama nggak sih dengan yang tadi? Coba, ntar dulu. Sama nggak? Sama ya kayaknya ya. Sama, Bu. Sama, Bu. Ganti-ganti soal, ntar dulu. Eh, Mana gambar gerak lagi ya? Ya jadi nggak apa-apa yang gampang. Ini nih, yang C. Ya, himpunan titik, himpunan sisi, kemudian banyaknya titik. Ini ya yang C. Banyaknya titik, banyaknya sisi. Sebentar, saya tulis U1 ya. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 gitu. Nggak harus U juga sih, bisa X, bisa Y, terserah kita ya. Itu cuma simbol aja. Maaf, Bu. Berarti ini grafnya masih sama juga yang yang tadi ya, Bu? Oh iya, kita ya Allah, ntar dulu. Kan saya pengen ngerjain kalian. Kenapa saya yang dikerjain ya? Ntar dulu ya. Graf. Saya cari. Ini. Bentar, kok nggak kelihatan.
Ya udah, semoga kelihatan ya. Ntar dulu ya. Nih ya, kelihatan nggak itu? Kan titiknya 1, 2, 3, 4 ya. Kalian tambahkan U1, U2, U3, U4 gitu ya. Ini U1, tulis. Ini U2, ini U3, ini U4. Kalian gambarkan grafnya dulu. Ini graf G ya, anggap ini graf G.
Dikirim ke grup ya kalau udah ini. Nah, nih langsung.
Tuan. Dah. Anak-anak maaf. Oh, nggak apa-apa sih. Oh, maksudnya ini. Boleh nggak dilengkapin kalian reply lagi, kasih identitas kalian, nama, NIM gitu ya. Biar nanti saya gampang apa ngoreksinya ya. Ini P-nya 498. Ya, 3373 ya. Nah, yang lainnya tolong lihat di grup juga ya. Entar tuh. Ini, ya oke. Saya share mana ya? Ntar dulu deh. Kelihatan nggak? Nah, ini contohnya ya. Ini kan grafnya, kalian kalau nuliskan V1 sampai V4 berarti pakai V, kalau nuliskan U berarti pakai U ya. Himpunan titiknya V1 sampai V4, sisinya E1 sampai E7, sehingga banyaknya atau order dari titiknya itu adalah 4 dan sisinya adalah 8. Derajatnya masing-masing. Coba, ini yang krusial ini V3 nih. V3 berapa derajatnya? 7, betul nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, karena loop dihitung 2. Oke. Sehingga kalau kita total itu kan ada 16 sesuai dengan teorema bahwa eh, banyaknya sisi kali 2 ya. Jadi dia sebesar 16. Oke. Good job ya. Udah bisa. Ntar dulu. Nah, satu lagi ya tentang subgraf. Nah, yang lainnya nanti mungkin minggu depan ya kita lanjutkan. Sudah terlihat lagi nggak materinya ini? Sudah, Bu. Udah ya, oke. Nah, sekarang di dalam graf itu juga ada istilah subgraf atau disimbolkan dengan G aksen. Ya, G aksen. Eh, maksudnya apa? Jadi, kalau misalkan kita punya suatu graf G, terus kita ngambil ngambil bagian dari graf tersebut, tapi harus sama ya titiknya yang bertetangga sisi titik-titik yang bertetangga sama, kemudian banyaknya titiknya itu nggak lebih dari yang graf yang awal, boleh kurang dari kan ya kalau ngambil bagiannya tuh. Nah, itu dikatakan sebagai subgraf. Ibaratnya kalau kalian punya himpunan, terus kalian mau mencari himpunan bagiannya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi himpunan bagian itu kan kalau kita punya himpunan 1, 2, 3, 4, himpunan bagiannya kan boleh himpunan kosong, boleh 1, 2, 3, boleh 1, 2, 4, boleh 4. Tapi nggak boleh ada 1, 5 misalkan, kan nggak ada di dalam himpunannya ya. Jadi nggak boleh. Nah, di graf pun seperti itu. Jadi kalau kita punya suatu graf G, kemudian kita ambil bagian dari graf tersebut dengan yang sama ya, dengan yang ada di graf G itu bagiannya, nah itu disebut sebagai subgraf. Nah, kalau grafnya itu simbolnya seperti ini, memuat himpunan titik dan sisinya V, E, maka untuk subgraf ada aksennya ya, bedanya cuma itu aja. Contohnya ini, eh yang ini saya misalkan ini sebagai G, maka ini ada lagi aksen. Bener nggak kalau ini G aksennya? Bagian dari G nggak G aksen itu? Iya, Bu, bagian dari graf G aksen. Coba misalkan titik yang di sini yang di atas itu kan dia ketiga sisi ya sini. Terus kita ambil sisi ini. Terus yang sini kan juga ada tuh ya. Sini juga. Yang nggak dipakai yang mana? Yang ini kan. Ini dibuang gitu kan karena kita ngambil bagiannya doang ya. Terus yang silang ini dibuang juga kan dengan menghilangkan
berapa 4 sisi itu ya, maka dia menjadi graf G aksen. Kalau saya gambar grafnya begini, ini himpunan bagiannya bukan? Iya, Ibu. Betul, dengan menghilangkan mana? Dengan menghilangkan yang ini, terus mana yang bersilangan ya? Itu yang ini. Oke. Nah, tapi kalau ada yang nggak sesuai, dia bukan himpunan bagiannya ya. Begitu pula dengan yang graf H ini, graf H dan graf H aksen ini. Jadi H aksen itu merupakan bagian dari graf H. Kenapa? Jadi intinya, nah nanti itu ada komplement namanya ya. Kayak himpunan itu kan kalau ini sebenarnya seperti graf H kan, ketika kita menambahkan ini gitu kan. Tapi kita menghapus ini, itu boleh. Jadi boleh menghilangkan beberapa titik dan sisinya. Tapi nggak boleh beda-beda. Misalkan ternyata yang ini saya tambahkan begini. Nah, dia bukan graf H aksen, dia bukan subgraf dari H, ya karena pada graf asalnya graf H itu nggak ada yang menghubungkan antara titik yang di bawah tengah ini dengan yang di kanan atas itu. Misal, kalau saya ini G aksen nggak apa subgraf dari G bukan? Bukan, Bu. Bukan. Kenapa? Karena yang ini tuh nggak ada di dalam graf G-nya itu, kecuali saya menuliskannya di yang itu ya. Nah, itu baru subgraf dari G. Jadi ibaratnya seperti itu, seperti himpunan dan himpunan bagiannya. Begitu anak-anak, ini sampai halaman berapa kita? Pas ya setengahnya. Untuk materi hari ini ya sampai subgraf nanti selanjutnya di ini kan ada komplement itu apa tadi lanjutannya yang subgraf itu dan seterusnya ya nanti. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan mendatang tentang dasar-dasar dari teori graf ini ya. Baik, sampai di sini apakah bisa dipahami penjelasan pada pagi menjelang siang hari ini? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah cukup. Ya, Baik, cukup, Bu. cukup ya. Baik, anak-anak, rasanya sudah cukup ya untuk materi kita pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya di minggu depan. Untuk PJ jangan lupa ya isi link Monef dan juga form 0506-nya ya dipersiapkan. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan kerjasama dari kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri perkuliahan ini sampai di sini ya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.